Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perorangan secara merata di seluruh Indonesia. Terkait hal tersebut diperlukan suatu program yang konsisten dan berkesinambungan, sehingga pangan yang aman, bermutu, dan bergizi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, pada hari Kamis 6 Maret 2025, Komisi 9 DPR RI bersama Badan POM menyelenggarakan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE terkait informasi obat dan makanan melalui website BPOM dan aplikasi BPOM Mobile yang digelar di Desa Gondang dan Desa Punjul, Kecamatan Pelosok, Klaten, Kabupaten Kediri. Turut hadir anggota Komisi 9 anggota DPR RI Nur Hadi SPD MH, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Husnul Arif Esos, anggota DPRD Kabupaten Kediri Dr. Andes Lutfi Mahmudiono, PLT Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Budi Sulistyowati Sarjana Farmasi Apoteker, dan Kepala Balai POM Kediri Gideon SSI MSC. Dari pemerintah Desa Gondang juga berterima kasih karena sudah untuk program-program atau bantuan yang diusulkan dari bapak-bapak kita Dewan, tentunya dari Nasdem, alhamdulillah ngundang kebagian dari RTLH, dari pembangunan fisik, irigasi, dan kemarin alhamdulillah dapat bantuan sumur sipil dari Pak Lutfi, matur suwun, dan mugi-mugi tahun niki atau mungkin tahun depan dibagi malih usul mawon niki mumpung kepanggih niki kantor desa sing sebelah kilen niku pun mendelong Pak. Lah niku lek dianggarkan dari dana desa otomatis tidak bisa untuk kantor. Bisanya nanti kita mungkin alih fungsi untuk kegiatan kesehatan atau apa nanti
nggih tetap minta dukungan dari Bapak-bapak Dewan nggih. Mugi-mugi saged lancar, saged segera dibangun nggih. Pak Lurah nggih ngaten acarane BPOM. BPOM niku napa? Siapa yang bisa tahu saya kasih hadiah? Angkat tangan. Monggo. Badan Penelitian Obat dan Makanan. leres napa mboten Bu? Mboten nggih, dereng nggih. Dereng leres. Monggo. Ini saya kasih hadiahnya. Nanti yang bisa maju depan. Nama saya Fitri Widiasih. Nggih, Mbak Tri, Kak Tri, monggo. Napa BPOM? Badan Pengawas Obat dan Makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan. Leres nggih, Bu? Pak Gidan, leres. Pun monggo ngajeng Putri, Mbak Tri. Oh, langsung cair gitu. Niki. Sini kalau trawangi enek isine apa ora? Monggo Putri maju. Niki lewat niki Putri. Pun mriki mawon. Nggo, pun. Nggih, pun monggo binara. Kalau saya Komisi 4 itu urusannya pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, yang terkait dengan kesejahteraan pendidikan dan kesehatan. Nah kakak-kakak semuanya, hari ini kita berterima kasih yang pertama pada Kak Nurhadi karena kita sudah difasilitasi untuk ketemu, tepuk tangan lagi untuk Kak Nurhadi. Yang kedua kita berterima kasih pada BPOM yang juga telah menurunkan programnya untuk kita semuanya, tepuk tangan untuk BPOM. Dan nanti selebihnya Bapak Ibu sekalian, mari kita ikuti acara ini sampai selesai. Meskipun hari ini kita semuanya puasa, insya Allah kita tetap sehat. Semangat nggih? Sehat nggih? Tidak haus? Mboten lapar? Sedaya siam? Dalam paparannya, Nur Hadi menyampaikan KIE ini sangat penting dilaksanakan kepada masyarakat luas agar lebih mengerti dan paham dalam memilih produk makanan kemasan maupun obat yang beredar di pasaran dengan baik dan benar. Bapak Ibu, sekilas singkat saja saya menyampaikan kula mitungkas dumateng panjenengan ya, pesan penting selaku anggota Komisi 9 DPR RI kaitannya dengan obat tradisional Bapak Ibu nggih, alias jamu. Lek jenengan mastani jamu. Jenengan nggih kalau pilih jamu ya yang sudah dalam bentuk kemasan nggih, baik itu yang berupa kapsul, ekstrak nggih, serbuk berupa ekstrak cair nggih dan lain sebagainya. Pilih jamu yang sudah ada izin BPOM-nya. Nggih? Sudah ada izin BPOM. Jadi TR, kalau obat tradisional itu TR terus nomor sekian. Itu berarti sudah aman dikonsumsi. Karena apa Bapak Ibu? Nuwun sewu. Kula kalih panjenengan iki terutama tiang dusun kadang salah memahami, salah kaprah memahami kaitannya dengan khasiat jamu Bapak Ibu. Kula panjenengan kadang merasa lek ngombe jamu bar neng awak niku gawa bios, keringetan terus enteng. Niku awake dhewe ngarani cocok. Leres mboten? Padahal niku keliru Bapak Ibu. Karena jamu tradisional cara kerjanya boten sak dek sak nyet, boten langsung cespleng, boten, tapi bertahap. Loh, berarti aslinya jamu niku nggih saged manjur Pak Nur, manjur yang sudah ada izin BPOM itu terbukti manjur, tapi bertahap Bapak Ibu. Saged gobyo, saged enteng, saged awake napa niku kejulinu ilang. Kalau memang khasiatnya untuk pegalinu mungkin sudah setelah minum 2-3 hari, 4 hari, seminggu dan seterusnya. Nah itu memang ciri-ciri kerja obat tradisional dari bahan obat alam
Ya seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus pinter, selektif dan bijaksana memilih dan membeli obat tradisional dan makanan Bapak Ibu nggih. PLT Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya, Budi Sulistyowati Sarjana Farmasi Apoteker memaparkan tentang konsumen cerdas memilih produk pangan yang aman, bermutu, dan bergizi. Melalui Kia ini, ia mengharapkan masyarakat lebih cerdas dan berdaya dalam memilih produk yang aman, terhindar dari berita hoaks, serta menerapkan budaya keamanan pangan melalui cek klik, kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Kemudian ada juga yang warnanya merah, Bapak Ibu. Nah, ini ya. Contohnya di sini ada lingkaran ya, warnanya merah, terus di dalamnya ada tulisan K. Bapak Ibu, nggih. Nah, ini tolong diperhatikan. Kalau ada tulisan K berarti hanya boleh dibeli dengan resep dokter. Bapak Ibu hanya bisa dapat ini kalau Bapak Ibu ke dokter dulu, diperiksa sama dokternya, kemudian tahu penyakitnya apa, baru diresepkan ya. Obat dengan logo K warna merah tidak boleh dibeli bebas di apotek Bapak Ibu ya. Jadi nanti harus dengan resep dokter. Kemudian ada lagi tambahan yang terakhir ya. Seperti ini Bapak Ibu, kita lihat obat narkotika ada tambahannya palang merah Bapak Ibu. Ini adalah narkotika, dibeli hanya bisa di apotek dengan resep dokter ya. Kalau enggak ada resep dokter enggak boleh. Karena apa? Masuk ke dalam golongan narkotika ya. Narkotika itu kalau diminum terus-terusan kita bisa tergantung Bapak Ibu, dan berbahaya untuk sistem syaraf kita ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau dapat obat yang merah ini ada palangnya, Bapak Ibu hanya bisa dapatnya dari dokter ya. Jadi ada namanya antimikroba. Antimikroba itu adalah antibiotik ya. Antibiotik ini fungsinya adalah untuk menangkal ya antibiotik yang masuk ke dalam kita, penyakit ya yang masuk ke dalam tubuh kita. Tapi penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter ya. Kalau misalnya dapatnya 1 strip isi 10 misalnya, sehari 2 kali, berarti harus dihabiskan 5 hari, harus habis ya. Kalau misalnya dapatnya 1 botol berarti sehari 3 botol, maka dia harus habis selama 4 hari. Misalnya kalau isinya 60 atau 100 mili Bapak Ibu nggih. Jadi harus dilihat. Kalau antibiotik itu biasanya susternya yang di puskesmas ya, Pak Mantri selalu bilang, Bu, obatnya dihabiskan. Berarti itu ada antibiotiknya, harus dihabiskan Bapak Ibu. Kalau tidak dihabiskan, kalau Bapak Ibu nanti sakit dengan penyakit yang sama, besok datang lagi ke Pak Mantri atau ke Bu Dokter ya, maka obat yang diberikan kemarin itu sudah enggak mempan ya, karena penyakitnya sudah kebal Bapak Ibu. Kalau jamu itu Bapak Ibu harus sabar. Di sini biasanya ada yang enggak mau minum obat dari dokter, maunya jamu saja, monggo Bapak Ibu. Tapi harus dicek. Kalau Bapak Ibu minum jamu, dicek dulu sudah punya izin BPOM atau belum. Kalau enggak punya izin BPOM jangan diminum Bapak Ibu. Apalagi kalau Bapak Ibu membeli jamunya di toko jamu ya, kemudian milih misalnya pegelinu, nanti diambilkan pegelinu terus dicemplungi sama obat tablet atau obat pil dibuka terus diaduk, Bapak Ibu jangan mau ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah jamu, jamu saja, kalau mau pil atau kapsul, kapsul saja, jangan dua-duanya Bapak Ibu ya. Kalau sampai Bapak Ibu dicampur pastinya akan cespleng ya, tapi jadinya Bapak Ibu menggunakan 2 dosis yang semakin jumlahnya banyak
Bapak Ibu, ya. Itu berbahaya untuk ginjal, ya. Jadi kalau beli jamu memang kalau jamu saja efeknya memang tidak cepat seperti obat-obat yang seperti ini. Ya, jadi biasanya butuh waktu 3 hari baru kerasa enak, 5 hari baru kerasa enak, ya. Tapi kalau misalnya ditambah serbuk atau ditambah dengan pil, ditambah dengan tablet diaduk, maka efek yang ditimbulkan adalah cesplengnya itu dari bahan kimia obatnya atau tabletnya tadi, ya, Bapak Ibu ya. Akan melalui proses produksi. Nah, itu memerlukan izin apa tidak dan apakah masuk kewenangan dari BPOM? Terima kasih. Izin, produknya apa? Biar beliaunya juga mudah. Contoh aja produknya apa? Ya nanti. Contohnya produk snack, makanan snack. Makanan ya. Snack. Oh ya. Kalau Bapak Ibu mau memproduksi, ini contohnya makanan. Kalau produksi makanan ya, pastinya tempat untuk memproduksinya harus punya izin. Kalau sekarang itu namanya NIB, ya Bu. NIB itu Ibu bisa ke pemerintahan 1 atap, kantor 1 atap, perizinan 1 atap. Nanti untuk mendapatkan NIB ini gratis, Bu. Nanti Ibu dibimbing cara mendapatkan izin NIB, nomor induk berusaha, ya. Nomor induk berusaha itu semua siapapun yang ingin melakukan usaha maka dia harus punya namanya NIB, ya, dan itu gratis. Yang penting Ibu bawa KTP sama NPWP saja, ya. Kemudian kalau produknya makanan sekarang, kalau produknya makanan ini misalnya makanannya hanya peyek, misalnya nggih, ibu-ibu di sini bikin peyek, itu boleh didaftarkan tempat produksinya. Kalau masih skala rumah boleh menggunakan dapur rumah tangga. Dapur yang dipakai masak itu boleh dipakai untuk memproduksi, Bapak Ibu. Nggih. Nanti izinnya kemana? Izin produknya, ya, izin produknya itu ke Dinas Kesehatan. Gratis, Bapak Ibu. Ya. Kalau misalnya Ibu di sini produksi risoles beku, ya, misalnya. Kalau risoles beku itu izinnya wajib ke BPOM. Karena masuk risiko tinggi. Atau di sini mau produksi sinom, ya, itu juga BPOM, Bapak Ibu. Tempat produksinya boleh di rumah. Kalau untuk skala rumah tangga boleh di rumah, asalkan tidak di dapur yang saat ini dipakai masak. Manfaat dari kegiatan sosialisasi ini adalah bagaimana kita mengedukasi ke masyarakat, khususnya di momen Lebaran ini, menjelang di momen Ramadan, ya, menjelang Hari Raya Idul Fitri, ini kita harus selektif, ya, memilah dan memilih makanan yang akan dikonsumsi, ya. Khususnya untuk yang mulai rame ini adalah bahan pangan, ya, kaitannya dengan snack, kaitannya dengan roti, biskuit dan lain-lain. Tadi sudah disampaikan, ya, bahwa yang paling aman itu yang sudah ada izin BPOM-nya. Juga kaitannya dengan kosmetik, obat tradisional, ya, khususnya kosmetik yang akhir-akhir ini sedang viral, itu juga harus selektif. Jangan sampai memakai kosmetik tertentu yang tujuannya untuk glowing, ya, untuk kulit menjadi putih, tapi hanya tujuan sesaat tanpa mengindahkan daripada efek samping dari kosmetik yang mungkin harganya murah tapi ternyata mengandung zat berbahaya, salah satunya merkuri, contoh itu. Ingat BPOM, ingat cek kemasan, label, izin edar, kadaluarsa, matur nuwun, Pak Nur, cair, anyes, tepuk tangan kita semua, Bapak Ibu.
Sementara itu, kegiatan sosialisasi KIE obat dan makanan berlanjut di Desa Punjul, Kecamatan Pelosok, Klaten. Dalam sosialisasi ini, anggota Komisi 9 DPR RI Nur Hadi memberikan edukasi kepada masyarakat terkait memilih produk obat atau makanan sebelum dikonsumsi. Selain itu, ia juga menjelaskan tentang kelayakan sebuah produk untuk dikonsumsi. Tidak hanya memberikan edukasi, bahkan Nur Hadi juga menjelaskan dampak buruk terhadap kesehatan jika produk obat atau makanan yang tidak berizin dikonsumsi oleh tubuh. Kula saged matur nuwun dhumateng Bapak-bapak Dewan ingkang sampun ndadosaken Desa Punjul dados tempat acara ngeten niki. Mugi-mugi acara ngeten niki Bapak-bapak Dewan niki mboten supe kalih Desa Punjul, nggih Pak nggih. Dadi umpami Desa Punjul niki bengok napa niki ndang direspon kranten kelingan biyen kumpulan ten Desa Punjul, ngoten Pak nggih. Ngoten. Niki kula saged ngoten. Mugi-mugi sehat selalu Bapak-bapak Dewan, berjuang semangat membangun negara dan bangsa khususipun Desa Punjul. Ngoten mawon nggih. Pun kula akhiri selamat mengadakan acara, mugi-mugi acara ini lancar sampai akhir, sukses, bermanfaat bagi semuanya. Selain silaturahim, mangke ada acara sosialisasi, komunikasi, edukasi, kemudian ada informasi. Ini mangke jenengan serap, jenengan menjadi bagian narasumber yang nantinya berada di lingkungan masyarakat. Minimal saking keluarganya jenengan, bagaimana kita memastikan obat dan makanan ini sesuai standar BPOM. Apa yang perlu dilakukan untuk pelaku usaha supaya nanti terregistrasi di BPOM. Klik K-nya itu cek kemasan. Kemasannya lek saja rusak, walaupun ketoknya rasanya enak, nggih mboten usah dituku. Bisa jadi dalamnya juga rusak. Kemudian cek label, nggih. Kemudian cek izin edar, nah ini penting. Terakhir cek kadaluwarsa. Ya, lek kadaluwarsane pun kelewat, nggih mboten usah dipundhut, dicek. Apalagi kadaluwarsanya mungkin agak mepet, itu juga cari kadaluwarsanya yang agak panjang. Itu Bapak Ibu. Ini ada beberapa contoh obat tradisional, contoh makanan, ya, bahan pangan yang ada yang berizin, ada yang tidak berizin. Nah, contoh juga ini kerupuk yang mengandung rodamin B. Ini ada kerupuk bahan obat pengawet apa atau pewarna apa yang aman bisa dikonsumsi Bapak Ibu. Nah, nanti dijelaskan oleh Ibu Budi, nggih. Karena nun sewu ada juga produsen kerupuk atau produsen ini opak ini nggih, bahasane wong Punjul opak nggih. Ini pewarnanya itu pakai zat pewarna untuk tekstil, untuk kain. Nah, itu bahaya Bapak Ibu kalau sampai kita konsumsi, kita makan, nggih. Sehari 2 hari nggak apa-apa, tapi lama-lama nanti bisa mengakibatkan rusak organ tubuh kita. Nah, ini detailnya nanti Bu Budi dan Pak Gideon yang akan menjelaskan, nggih. Ada juga, nah ini herbal, Bapak Ibu. Herbal itu biasanya awake dhewe lek ngunjuk jamu, nggih, sing awake dhewe niki rumangsane cocok tapi ternyata keliru, nggih. Biasanya ngunjuk jamu ning awak guwobyos gitu, terus wenteng ngeten gitu, pelang alias pewadang jinglang gitu, tapi itu ternyata keliru Bapak Ibu. Karena herbal atau obat alam, obat tradisional itu tidak bisa langsung khasiatnya itu langsung terasa seketika, nggak bisa. Mboten saged sak dek sak nyet langsung ngrasa. Mboten saged langsung cospleng. Tapi bertahap. Karena itu obat alam. Kalau sing langsung cospleng langsung terasa, itu namanya obat kimia. Nah, obat kimia apa boleh dikonsumsi Pak Nur? Boleh, asal dengan resep dokter. Contohnya sing darah tinggi diparingi obat
penurun darah tinggi oleh dokter, akhirnya alhamdulillah darah tingginya turun normal. Itu bisa dalam waktu yang tidak lama. Tapi obat kimia pun juga ada aturan konsumsinya, aturan dosisnya. Kalau diminum terus menerus ini juga ada efek samping, maka itu harus pakai resep. Nah, kalau herbal obat alam ini Bapak Ibu, ini bisa terasa kalau dikonsumsi itu sudah 2, 3, 4 hari, 5 hari baru terasa. Karena obat alam, nggih, pelan tapi pasti. Terus juga harus ada izinnya, izin edarnya. Kalau obat herbal ini izinnya namanya TR, ya BPOM itu TR. Kalau makanan itu MD. Kalau ini TR, Bapak Ibu, nggih. Terus saya juga ingatkan Bapak Ibu, khususnya bapak-bapak yang ada bapak-bapak pengen membahagiakan istri, akhirnya tuku jamu kuat, stamina pria, nggih, stamina pria. Niku nggih pun ngantos mundut sing aneh-aneh. Cari yang sudah ada izin BPOM. Karena kalau obat kuat yang aneh-aneh itu biasanya mengandung zat kimia tertentu, bisa memacu kerja jantung, lek jantungnya kerjanya kebablasan malah dol. Tapi ada juga bapak yang tertipu karena namanya obat kuatnya atau herbal stamina prianya ini kok menantang. Sajake kok perlu dituku, didelok jenenge Li Cheng Sui. Wah Ibu, wah iki ketoke kok menarik ngeten ya. Terus enek-enek sitoke jengater loh. Kok enek bar jengat kok malih ter ngoten lho. Namanya kalau aneh-aneh itu biasanya enggak ada izinnya. Belum ada izinnya. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati, nggih. Jadi harus ada izinnya biar aman dikonsumsi. Nah, ini salah satu tugas BPOM, memberikan edukasi, pengetahuan, ilmu kepada kita semua agar apa? Agar kita ini, badan kita ini sehat, kuat Bapak Ibu, nggih. Kepala Balai POM di Kediri Gideon SSI MSC dalam sambutannya menjelaskan tentang mengenali izin edar, ceklik, dan aplikasi cek BPOM. Dijelaskannya, untuk memilih obat dan makanan baik dan sehat, masyarakat harus memperhatikan ceklik. Ceklik merupakan cara untuk mengetahui produk obat dan makanan layak dikonsumsi atau tidak. Masyarakat sebagai konsumen dihimbau untuk selalu melakukan cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa sebelum mengkonsumsi. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dah jadi jargon daripada kami Badan POM itu, kalau untuk memilih obat dan makanan yang baik maupun sehat itu harus selalu memperhatikan itu namanya ceklik. Nah, kita cek kemasannya, label, izin edar, dan kadaluarsa. Nah, kenapa penting untuk ceklik ini, cek kemasan khususnya ini? Cek kemasan itu, jadi kita memastikan Bapak Ibu kan yang mengeluarkan duit untuk membeli gitu, membeli produk obat dan makanan. Nah, pastikan produk obat dan makanan yang dibeli itu, dikonsumsi sendiri maupun keluarga, itu kemasannya masih bagus. Nah, contoh beberapa kasus keracunan pangan yang terjadi khususnya di Kediri kemarin terakhir itu, masalahnya sepele. Karena produk obat dan produk makanan yang dikonsumsi itu kemarin itu sudah rusak kemasannya. Jadi contoh seperti minuman botol itu dia sudah ada bolong, masuklah itu bakteri, mikroba ke dalam, jadi rusak dia minumannya. Nah, begitu juga dengan yang lainnya gitu. Sama juga seperti kosmetik, kalau kosmetik yang dibeli harus yang segelan. Kalau enggak segelan berarti dia kemungkinan sudah rusak. Nah, sama seperti kita beli odol juga untuk sikat gigi, nggak mungkin kita beli yang kita pastikan dia masih segel gitu. Kalau sudah rusak segelnya kemungkinan nanti odolnya nanti sudah tidak bagus gitu. Nah,
Itu satu, kemasan gitu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sebagai konsumen yang menggunakan kemasan yang rusak dia. Biasanya modusnya pelaku usaha yang seperti ini nih, dia memanfaatkan ketidaktahuan Bapak Ibu. Biasanya menawarkan dengan harga murah gitu. Ya murah makanannya kita beli, tetapi setelah kita konsumsi bayarannya malah mahal kan gitu. Jadi masuk rumah sakit, harus beli obat gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada itu namanya cek labelnya. Nah, kenapa label di sini penting? Karena dari Badan POM ini sudah membuat aturan ke pelaku usaha, kalau makanan, obat dan makanan itu di labelnya itu harus jelas informasinya. Sehingga Bapak Ibu membeli produk tersebut, Bapak Ibu tahu ini obat ini atau makanan ini cocok nggak dengan saya. Mungkin ada yang alergi kacang gitu, seperti itu. Nah, di situ harus mencantumkan komposisinya mengandung kacang gitu. Jadi dengan begitu Bapak Ibu beli, lihat, oh saya nggak bisa makan ini gitu. Jadi aman. Nah, biasanya juga khususnya kayak obat seperti yang disampaikan oleh Bu Budi tadi, obat-obat tradisional gitu, biasanya dia menyebutkan indikasi ada di situ. Jadi kalau dia obat kumur itu jangan ditelan. Nanti kalau ditelan tidak bagus seperti itu. Nah, contoh seperti macam itu, seperti obat nanti ada juga ini yang bisa minum obat ini tidak boleh ada riwayat penyakit hipertensi misalnya, seperti itu. Ada beberapa gitu. Nanti Bapak Ibu bisa perhatikan sendiri di label obatnya yang Bapak Ibu beli gitu. Gideon menambahkan, Balai POM di Kediri juga memiliki layanan untuk mempermudah masyarakat mengajukan izin edar produk dari rumah, yakni melalui WhatsApp, sosial media, dan pelayanan online melalui Zoom atau video call. Kegiatan ini sangat disambut antusias oleh masyarakat. Antusiasme tersebut terlihat dari masyarakat yang memberikan beragam pertanyaan kepada narasumber dan diskusi interaktif antara narasumber dengan peserta. Diharapkan dari kegiatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada peserta kegiatan KIE terkait pengawasan dan peredaran obat dan makanan. Dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, kemudian dari Balai POM Kediri, dan juga bersama dengan mitra kami dari Komisi 9, Bapak Nur Hadi, SPDMH, memberikan sosialisasi terkait keamanan obat dan mutu yang menjadi tanggung jawabnya Badan POM ya. Jadi hari ini kami melakukan sosialisasi bagaimana para konsumen kita, masyarakat kita bisa lebih cerdas lagi untuk memilih produk-produk baik itu obat, kemudian makanan ya, pangan ya, kemudian di sini juga kosmetik, obat tradisional, dan juga suplemen makanan. Harapan kami masyarakat semakin cerdas, semakin bisa memilih obat-obat yang memang dibutuhkan dan juga sesuai dengan mutunya, sehingga kami di sini Badan POM terus melakukan pengawalan untuk melakukan pengawasan, menjamin semua produk yang sampai ke masyarakat ini aman dan bermutu.